Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih merasakan nikmat aman, nyaman, bisa makan, tentram, ketemu keluarga. Sementara di sebagian negara kaum muslimin seperti Palestina hari ini kita sama tahu mereka merasakan kesusahan, mereka tidak mendapatkan kenyamanan. Anak-anak kecil dibombardir oleh Israel laknatullah alaihim. Maka bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan, dan kita doakan mereka dan kita bantu mereka sebatas apa yang kita mampu. Baik itu dengan tangan kita, kalau bisa ke sana kita, kalau enggak dengan biaya, infak atas nama mereka, karena Allah untuk mereka, atau kita doakan minimal mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hari ini di Indonesia, negara kita memperingati Hari Santri. Semua ustadz-ustadz di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sanawiyah, aliyah, ibtidaiyah, mereka berkumpul untuk melakukan upacara dalam rangka untuk memperingati Hari Santri. Santri ini luar biasa. Santri yang membebaskan Indonesia dari cengkraman orang-orang penjajah Belanda. Santri besarung-besarung mereka, tapi berani-berani luar biasa. Makanya ada juga banyak yang hadir dalam upacara besarung, menandakan bahwa santri mereka tinggal di pesantren, mereka dalam komplek terjaga dari berbagai macam keburukan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan kalau anaknya bisa masuk pesantren, kalau anaknya bisa mondok, itu nikmat luar biasa bagi orang tua. Apalagi hari ini, di mana hari ini HP luar biasa. Hari ini kalau boleh dibilang kondisi remaja-remaji kita, bahkan mohon maaf di atasnya, itu sudah banyak hari ini dibahasakan oleh sebagian pakar-pakar kita nih darurat zina. Anak-anak hari ini SMP, SMA di satu daerah kita dapat data, itu ada sekian ribu mengajukan untuk mereka bisa nikah dini, nikah cepat. Kenapa? Hamil di luar nikah. Kenapa? Karena pergaulan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan rusaknya pergaulan hari ini, dengan bebasnya internet. Kalau dulu orang masuk ruang internet sejam 5.000, orang agak mulai suuzon. Ngapain dia di dalam tempat ruangan yang tertutup kecil, dia sendiri, apa yang dilihatnya di situ? Sementara hari ini internet ini depan rumah bisa, di kamarnya bisa, di ruang tamu bisa, di halaman bisa, tapi kita nampaknya biasa saja. Makanya banyak hari ini berbagai macam kasus-kasus kita dengar. Salah satunya internet ini. Yang kedua, pergaulan. Yang ketiga, bagaimana hari ini kelakuan anak-anak sebagian yang mereka merokok, ngelem, macam-macam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di abad 21 tidak ada pendidikan yang terbaik kecuali anak kita masuk pesantren, masuk untuk mondok. Kenapa demikian? Karena di situ tidak bisa pakai HP. Di situ komunikasi dibatasi antar lawan jenis. Di situ mereka dijaga, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang dilarang, ngelem atau sebagai macamnya. Meskipun kadang ada satu dua yang bermasalah, tapi secara umum mereka dijaga untuk hal itu oleh ustadz-ustadz. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap dari anak-anak kita lahirlah anak-anak yang baik, bukan hanya jadi anak-anak yang pintar. Jangan terlalu semangat mendidik anak jadi anak pintar, tapi habiskanlah tenaga kita, biaya kita, pikiran kita untuk mendidik jadi anak baik. Kalau hari ini banyak sebagian orang berpikir bagaimana anaknya bisa pintar, nanti dia tamat lalu dia bekerja, tapi terakhir dia jahat kaum muslimin. Makanya KPK mengeluarkan satu rilisnya bahwa 86 atau 87% di Indonesia koruptor itu S2. Hebat dia kan, pintar dia kan, kuliah dia. Orang kalau kuliah itu kan kesannya pintar. Mana ada orang makin tinggi kuliah makin bodoh, kan tidak ada. Tapi kenapa mereka koruptor? Jahat, jiwa mereka jahat.
Makanya dalam Islam yang pertama diperbaiki jiwa seseorang, tazkiyatun nufus. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Di mana mereka bisa menyucikan jiwa? Ketika mereka paham agama. Siapa yang paling paham agama? Yaitu santri-santri, anak-anak pesantren. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaklah anak-anak kita untuk mereka masuk pesantren. Dan lihat tentunya pesantren. Dan alhamdulillah hari ini 10 bulan terakhir ini itu ada satu rilis dari Kementerian Agama, itu kurang lebih per satu harinya ada pesantren baru 7. Alhamdulillah, bersyukur kita. Karena dengan pesantren-pesantren ini menyelamatkan generasi kita di masa akan datang. Mereka dididik jadi orang jujur. Mereka dididik jadi orang-orang baik. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwa antara baik dengan pintar itu lebih penting baik daripada pintar. Dan orang dikatakan bahwa perbedaan manusia dengan hewan akal. Akal bisa bikin pintar, bisa bikin baik, jemaah. Tapi orang dikatakan tidak manusiawi atau orang dikatakan tidak punya pri kemanusiaan bukan karena dia bodoh, tapi karena dia jahat. Kalau jadi orang pintar semuanya, jadi orang baik semuanya bisa. Jadi orang baik hukumnya wajib. Jadi orang pintar tidak semua orang bisa dan dia tidak wajib. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 level anak-anak kita ini. Yang pertama, nomor 4 dulu. Mereka jahat tapi pintar. Ini yang berbahaya. Nomor 3, mereka jahat tapi bodoh. Agak mending, Pak. Kemudian yang kedua, mereka baik tapi tidak pintar-pintar kali. Lebih bagus lagi. Kemudian mereka baik, kemudian mereka pintar. Maka kita harus sepakat dulu Bapak Ibu sekalian. Dalam rumah tangga, dalam sekolah, kita bikin sekolah, kita ingin anak kita jadi orang-orang baik. Orang yang baik itu lahir dari mereka ketika paham dengan agama mereka. Mereka jujur-jujurnya karena Allah. Mereka berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada yang di bawahnya. Makanya akhlak ini di agama sangat ditekankan. Bahkan ulama mengatakan al-adab faqul ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Apa guna anak kita S3 sampai ke luar negeri, tapi dia nggak beradab kepada Allah, Pak. Dia nggak ada sholat subuh, dia nggak ada sholat zuhur, nggak tahu dia kewajiban dia kehadapan Tuhan yang menciptakan dan menjamin kehidupan dia. Tapi dia sangat tahu bagaimana kewajiban dia kepada pelanggan. Bahaya ini. Dia ingat dengan orang, tapi nggak ingat dengan Tuhannya. Berapa banyak orang ingat dengan pekerjaannya, tapi dia lupa dengan orang tuanya. Inilah anak-anak yang kurang ajar ini. Mereka pintar, tapi mereka jahat kepada orang tuanya. Ada kita dapat informasi bahwa banyak sekali kisah-kisah yang pernah saya ulang juga, saya sampaikan. Ada seorang dokter punya anak 3 orang di Bandung sana. Kemudian dia buat buku bagaimana biar bisa anak sekolah ke luar negeri. Ketiga anaknya ini sekolah ke Amerika, Pak. Kemudian tiba-tiba istrinya pun, dia dengan istrinya tinggal di Indonesia. Kemudian tiba-tiba istrinya jatuh sakit, masuk rumah sakit, masuk ruang ICU. Sudah 3 hari tak ada perubahan. 4 hari makin parah, 5 hari makin parah. Ditelepon anak yang pertama tinggal di Amerika. Apa kata dia? Wahai anakku, pulanglah engkau, ibumu kritis. Apa kata anak yang pertama? Ya, saya sekarang kan jadi manajer di perusahaan asing. Saya tidak bisa macam-macam. Saya susah izin karena saya ada meeting-meeting penting. Saya ada rapat nih, rapat itu untung sekian segala macam. Tidak bisa pulang. Punya mau mati, dia tidak mau pulang. Lebih penting pekerjaan daripada orang tua. Ini anak kurang ajar ini, meskipun dia pintar. Habis itu ditelepon anak yang kedua. Anak kedua sama, Pak, tidak juga mau pulang karena dengan alasan-alasan yang bagi dia logis. Kemudian ditelepon anak yang ketiga. Anak yang ketiga harapan terakhir. Wahai anakku, pulanglah engkau. 2 abangmu tidak ada satupun yang pulang. Kami berharap kamu pulang. Paling tidak kamu bisa mentalkinkan ibumu terakhir sebelum dia meninggalkan dunia ini dan kita. Apa kata anak yang ketiga, jemaah? Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terjadi kepada Bapak Ibu itu. Dan ini kisah nyata. Dokter, seorang ayah lulusan S3, dosen di salah satu universitas ternama di Bandung.
Apa kata sang anak yang ketiga? Mohon maaf ayah, saya nggak bisa pulang karena saya baru terima menjadi salah satu karyawan di perusahaan IT terkenal di Amerika. 3 anak, satu pun tidak ada yang pulang. Jahat dah ini, jahat mereka ini. 3 anak nggak ada yang pulang. Bapak ibunya menyekolahkan, mulai dari mengandung ibunya, melahirkan, menyusui, membesarkan, sampai dia besar. Yang diingat pekerjaannya, bukan yang diingat orang tuanya, bukan yang diingat keluarganya. Kita pandai bernyanyi memang. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu bohong. Harta yang paling berharga adalah karir. Yang benar memang betul. Harta yang paling berharga keluarga. Karir nomor sekian. Tapi betapa banyak orang sekarang mencari dunia. Karir itu dunia, jemaah. Jangan bapak masukkan, ibu masukkan ke dalam otak-otak anak-anak bapak ibu bahwa karir nomor 1, bukan. Nomor 1 Allah. Apa gunanya mereka hidup mewah? Salat subuh tidak ada. Tidak tahu dengan Tuhan yang menciptakannya. Apa gunanya mereka punya ini, punya itu. Punya perusahaan ini, punya itu. Tapi ibunya tidak pernah disapanya. Ketika saya menyampaikan begini di satu masjid, kata dia, Pak Ustaz, ada jemaah kita bilang, nggak usah jauh-jauh Ustaz, cerita ke Bandung. Di Bukit Tinggi ini pun ada Ustaz, anaknya pergi ke Swiss, kerja di sana, katanya sukses. Padahal itu tidak sukses Pak, itu bukan sukses. Sukses yang sesungguhnya itu sukses akhirat, bukan sukses dunia. Kalau sukses dunia, tidak ada yang mengalahkan sukses Fir'aun hari ini. Karena Fir'aun di puncak kesuksesan. Jabatannya tinggi, bukan bupati levelnya dia, bukan gubernur, presiden, di atas presiden lagi yang namanya Fir'aun ini. Tapi Allah tenggelamkan juga dia beserta bala tentaranya di Laut Merah. Kalau harta yang dicari sebanyak mungkin Pak, tidak ada yang orang lebih kaya daripada Qarun. Qarun hari ini disebut-sebut namanya. Kalau ketemu kita harta di belakang rumah, ada sendok emas, ada piring emas, kita bilang apa? Harta karun. Entah siapa sih karun itu, tidak tahu. Begitu hebatnya Qarun, kayanya, banyaknya harta dia. Tapi dia pun tenggelam beserta hartanya masuk ke dalam bumi. Apakah itu yang mau diinginkan dari anak-anak kita? Apalah artinya kekayaan kita dibanding Qarun? Apalah artinya tingginya jabatan kita di atas Fir'aun? Tapi orang nggak pernah paham. Kenapa? Dicuci otak kita bahwa karir itu yang begitu-begitu lebih tinggi daripada apapun. Tidak, jamaah. Akhirnya sang dokter tadi pun dia menyesal. Istri meninggal, datang malaikat maut, dicabut nyawa, berpisah ruh dengan jasad, meninggallah sang istri. Satupun anak tidak ada yang pulang. Mereka sibuk bekerja di Amerika sana. Apakah Bapak ingin seperti itu juga? Mudah-mudahan tidak ya. Akhirnya sang dokter menangis, ditanya sama orang, kenapa Bapak begitu sedih luar biasa? Jawaban dia apa? Saya kecewa, anak tidak sesuai dengan harapan. Kenapa anak nggak sedekatkan dengan ulama? Kenapa anak nggak sedekatkan dengan masjid? Kenapa anak saya nggak saya masukkan pesantren dulunya? Meskipun tidak semua orang yang baik-baik ini dari pesantren. Bahkan banyak juga yang preman-preman jahat luar biasa, itu mereka dari pesantren juga. Cuman dilihat-lihat juga Pak, paling berapa persen. Karena bisa jadi mereka kurang diperhatikan di pesantrennya, atau memang dia ini luar biasa, ada sajalah pokoknya alasannya. Ketika itu kata dia, kenapa anak saya nggak saya masukkan pesantren? Dia akhirnya dijualnya beberapa asetnya, dibelinya lahan, dia berharap nanti dia bangun pesantren dan cucunya bisa masuk pesantren. Saya, Bapak Ibu sekalian, dulu ketika kami masuk pesantren susah. Begitu susah dalam pesantren. Keluar sekali sebulan, tidak boleh pulang pula. Rumah jauh soalnya. Keluar sekali sebulan ke Bukit Tinggi. Rumah jauh di Aceh sana. Tidak bisa, sedih hati. Mau pulang, mau keluar pesantren. Kata ayah, kata ibu, tunggulah sanawiyah. Kalau mau keluar juga, gak apa-apa. Tapi setelah kelas 2 teman saya banyak keluar. Kami berusaha bertahan. Sampai kelas 3 rencana mau pindah. Tapi alhamdulillah Allah berikan kekuatan. Sampai tamat 6 tahun di pesantren. Kemudian kawan-kawan saya di SMP. Mereka enak-enak. Naik motor, pacaran-pacaran. Ketika kita di aliyah juga peraturan ketat. Mereka enak main HP. Kami nggak boleh main HP. Sabar kita luar biasa. Alhamdulillah. Habis itu kuliah pun pesantren juga, bukan kuliah bebas-bebas pulang, ngekos enggak, asrama juga, 10 tahun lah kalau dihitung-hitung, pulang juga lagi ke pesantren.
Teman-teman mereka kuliah enak-enak, ada yang di sini, ada yang di situ, dikirim tiap bulan, tapi mereka banyak nggak sholat subuh. Karena bebas kan, nggak paham juga sama Tuhan mereka kan, nggak banyak. Akhirnya sepertinya saya terbelakang, karena orang melihat pesantren ini masa depannya suram, bersarung. Gimana bisa main bola, ya kan? Bersarung, mana bisa bergaya-gaya, orang bersarung, kolot. Tapi tahu enggak, sekarang yang bersarung itu yang keren. Dulu berjubah diejek-ejek, kelebihan baju pak kata dia. Sekarang berjubah itu yang keren. Dulu pakai cadar dibilang ninja, sekarang pengen orang bercadar semua, ya kan? Bahkan corona kemarin bapak-bapak pun pakai juga, ya. Maksudnya ini ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini akhirnya banyak ibu-ibu yang dulu anaknya sepangkat dengan kami, mereka berkata, kenapa dulu anak kami tidak masuk pesantren? Setelah Ustadz ceramah kesana kesini antar provinsi lah atau segala macam lah, baru berharap kalau bisa kalian semua seperti Ustadz tuh, kata dia. Baru mereka sadar betapa Allah memuliakan kita ketika kita dekat dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang jauh dari Allah saja, mereka serius mencari dunia, Allah berikan. Masa kita serius untuk membela agama Allah, Allah tak berikan dunia kepada kita. Dan tentunya akhirat Allah siapkan pula untuk kita. Maka daripada itu, dengan momen Hari Santri ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan sekali lagi, di abad 21 ini, dengan adanya internet, dengan pergaulan yang darurat zina, tidak usah jauh-jauh ke Jawa sana, di wilayah Kabupaten Tanah Datar itu, anak SD saja, mohon maaf ya, itu sudah ada pesta seks di satu daerah di samping kita. Itu ada sekarang itu sama juga. Mereka ini anak-anak luar biasa, bahkan ada grup LGBT. Ada. Maka di abad 21 tidak ada solusi terbaik kecuali anak masuk pesantren. Kecuali Bapak Ibu bisa menjaga HP mereka, pergaulan mereka, dan lem, rokok, segala macam. Bolehlah. Tapi kalau enggak, masukkan pesantren. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.